Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, panggilan dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Najla Manda Kamila dengan NIM 214743441 PN 17126. Di sini saya akan menyampaikan opini saya mengenai Samin versus Semen dan kaitannya dengan paradigma pembangunan pertanian berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Jadi pertama-tama kita mulai dengan mengenal lebih dekat dengan suku Samin. Suku Samin bermukim di Kabupaten Pati, Lembang, dan Blora di Jawa Tengah. Suku Samin adalah salah satu contoh masyarakat adat Indonesia yang masih hidup dengan mempertahankan kearifan lokal. Suku Samin terdiri dari masyarakat adat yang masih berpegang teguh pada tradisi dalam bertani. Berdasarkan video, terlihat bahwa sebagai kelompok tani tradisional, suku Samin masih menjaga adat istiadat leluhur dalam sistem pertanian mereka. Suku Samin menganggap bertani sebagai pilihan hidup. Dalam ajaran Samin atau dikenal dengan ajaran sedulur sikep, terdapat suatu larangan yang tidak memperbolehkan penjualan tanah, terutama tanah yang digunakan untuk pertanian. Tanah pertanian yang digarap suku Samin merupakan tanah turun-temurun sebagai warisan karena tanah tersebut harus tetap dijaga keberadaannya sehingga adat istiadat dan budaya suku Samin tidak hilang tergerus zaman. Selain itu, suku Samin juga dilarang menjual seluruh hasil panennya karena mereka memiliki prinsip bahwa sebaik-baiknya menjual lebih baik jika rugi. Suku Samin sangat menghargai pekerjaannya sebagai petani karena menurut mereka petani adalah pekerjaan yang mulia yang tidak mengganggu milik pemerintah dan tidak merusak alam secara berlebihan. Namun, di sisi lain, suku Samin sering diidentikan dengan istilah tertinggal oleh rezim pembangunan sehingga hanya dipandang sebelah mata. Hal ini berkaitan dengan sebagian besar suku Samin yang tidak menempuh pendidikan formal karena berprinsip bahwa tujuan pendidikan bukan untuk pandai, yang penting mengerti. Menurut opini saya, prinsip tersebut sebaiknya dapat diselaraskan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, sehingga suku Samin juga dapat menyesuaikan pola pikir agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Memori atas penjajahan memberi warisan etos perjuangan keseharian dalam diri kaum Samin. Ketumpaan dengan kolonialisme pada awal abad 20 berdampak pada watak, etos, dan pandangan kaum Samin ketika berhadapan dengan pihak lain. Hal ini tampak pada kasus pembangunan pabrik semen di wilayah tempat tinggal suku Samin. Rencana pembangunan pabrik semen dan eksplorasi keturunan khas tersebut mengundang konflik di antara kelompok. Konflik terjadi karena adanya struktur baru dengan struktur masyarakat yang sudah matang. Terlihat adanya penggunaan kekuasaan atas pihak-pihak yang berkuasa. Konflik ini melahirkan perubahan di tengah masyarakat. Salah satunya terpecahnya masyarakat menjadi kubu Osman dan Kosani. Konflik pembangunan pabrik semen justru mengancam situasi sosial masyarakat dan mengubah tatanan yang sebelumnya telah terorganisir. Berikut ini terdapat alur konflik yang terjadi antara Semen versus Samin. Pada tahun 2006, Desmond Gresik akan membangun pabrik di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Namun warga Samin menolak karena mengancam pertanian dan mata air mereka. Pada tahun 2009, Samin memenangi gugatan di PT UN hingga Mahkamah Agung. PT Semen Gresik mundur dan pindah ke Kecamatan Gunan, Kabupaten Rembang. Pada tahun 2010, grup Indosemen masuk Pati dengan rencana pabrik di Kayan dan Ponorogo. Tahun 2014, PT Semen Indonesia berhasil masuk Rembang dan mendirikan pabrik. Pada tahun 2015, perlawanan terus dilakukan oleh sebagian warga Pati dan Rembang yang dibantu oleh orang Samin. Perlawanan dilakukan
melalui aksi demo dan jalan kaki. Pembangunan pabrik semen mengancam kelestarian alam dan kehidupan petani mereka, karena kelestarian alam berarti juga terjaganya penghidupan mereka. Keikutsertaan sedulur Sikep atau pengikut ajaran Samin memberikan kontribusi yang sangat besar dalam aksi penolakan pendirian pabrik semen di Kabupaten Pati ataupun Rembang. Sedulur Sikep ikut andil dalam penyadaran mengenai pentingnya menjaga tanah sebagai alat produksi petani dan kelestarian alam di tengah laju pembangunan bagi masyarakat dengan mengungkapkan bahwa alam memiliki hak untuk hidup setara dengan manusia atau bahkan manusia bergantung kepada alam yang dipercayai oleh sedulur Sikep sehingga dijadikan sebagai basis pengetahuan dalam pergerakan menolak pabrik semen. Selanjutnya terdapat perbedaan kepentingan Samin versus semen. Sejak zaman nenek moyang, bangsa Indonesia membutuhkan pangan, air, dan tanah, bukan semen. Sehingga lebih baik terjadi krisis semen dibandingkan krisis pangan yang dapat mengarah pada kelangkaan dan kemiskinan dalam jangka panjang. Jawa Tengah seharusnya menjadi lumbung padi, bukan lumbung semen. Pabrik semen menjadi ancaman dengan implikasi yang serius terhadap kelestarian alam di lokasi pembangunannya. Alasan pendirian pabrik semen sebagai upaya pemerataan pembangunan tidak sejalan dengan keadaan warga sekitar yang telah sejahtera, sehingga alasan tersebut hanya sekadar alibi para kapitalis semata. Pembangunan pabrik semen akan berdampak pada berbagai aspek, seperti aspek alam, ekonomi, dan sosial. Pabrik semen akan mengurangi tingkat kesuburan lahan pertanian, sehingga hasil panen petani dan pendapatan akan berkurang, yang selaras dengan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Hal ini membuktikan bahwa adanya pabrik semen hanya menguntungkan salah satu pihak tanpa menjamin penghidupan dan kesejahteraan dari pihak lainnya. Di sisi lain, pemerintah justru memberi dukungan aktivitas penambangan yang terlihat dari keterlibatan polisi dan TNI untuk membantu pengawalan pendirian pabrik semen. Masyarakat mendapatkan intimidasi, ancaman, dan ketidakadilan atas penolakan mereka terhadap pembangunan pabrik semen. Selanjutnya mengenai Samin dan paradigma pembangunan berkelanjutan. Suku Samin bersuara untuk mempertahankan hak akan lahannya. Kaum Samin melakukan pergerakan aktif menyuarakan aspirasinya dengan ekspresi kultural berupa keteguhan sikap menolak eksploitasi alam. Di tengah modernisasi saat ini, kaum Samin masih tetap memegang dan mempertahankan nilai-nilai peninggalan leluhur serta merepresentasikan ajaran untuk hidup damai dengan alam. Keteguhan suku Samin dalam mempertahankan wilayah pegunungan Kars selaras dengan pembangunan pertanian berkelanjutan yang mengutamakan penyelenggaraan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengorbankan kehidupan makhluk hidup lainnya. Suku Samin mempertahankan lahan pertanian sebagai upaya mendukung tujuan dari pembangunan pertanian berkelanjutan, yaitu melindungi dan memperbarui lingkungan alam, membangun ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat tani. Pembangunan pertanian berkelanjutan dilakukan secara seimbang sesuai daya dukung ekosistem, sehingga kontinuitas produksi dapat dipertahankan dengan menekan kerusakan alam seminimal mungkin. Nilai untuk terus menjaga alam sebagai bentuk timbal balik atas pemenuhan pangan yang didapatkan dari alam melalui pertanian perlu disadari oleh berbagai pihak, sehingga lebih bijaksana dalam melakukan suatu kegiatan. Eksploitasi alam yang melampaui batas akan berdampak buruk dalam jangka panjang. Ajaran Sami dapat mempertahankan kelaikan ekonomi dan operasi pertanian, sehingga pembangunan pertanian berkelanjutan dapat terwujud sesuai arah yang tepat. Oleh karena itu, sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu dikembangkan dalam pembangunan nasional secara menyeluruh dan terpadu,
sehingga pembangunan pertanian berkelanjutan dapat tercapai diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian di masa mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Sekian berapa paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.